Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, sehat? Saya Eis Hayati akan menjelaskan laporan hasil observasi. Mari kita simak. Laporan observasi itu apa? Laporan hasil observasi itu atau tag berisi tentang penjabaran secara umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Macam-macam laporan hasil observasi. Ada laporan hasil dari penelitian, ada laporan berdasarkan suatu peristiwa, ada laporan hasil diskusi, dan laporan kegiatan. Laporan-laporan ini biasanya disajikan dalam bentuk karya tulis dan tergolong jenis karangan faktual atau non-fiksi berdasarkan fakta-fakta atau sebenarnya atau bukan hasil daya bayang atau imajinasi, sehingga ini laporan hasil observasi tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Mari kita lihat struktur atau bagian-bagian atau susunan dari laporan hasil observasi. Bagian atau struktur yang pertama merupakan pernyataan umum, dengan kata lain definisi umum, atau dengan kata lain sebuah pendahuluan. Di dalam pernyataan umum atau pendahuluan berisikan tentang pengertian objek yang diamati atau yang diteliti, juga berisikan tentang penjelasan-penjelasan atau berisikan gambaran objek yang diamati atau fenomena yang diamati. Struktur yang kedua, deskripsi bagian atau dengan kata lain pembahasan. Di bagian deskripsi bagian atau pembahasan ini berisikan perincian tentang klasifikasi, penggolongan atau pengelompokan objek yang diamati. Struktur yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Di deskripsi manfaat ini biasanya berisikan manfaat, berisikan faedah atau kegunaan atau bahkan dampak dari suatu fenomena. Itu tadi deskripsi bagian. Selanjutnya, ciri dari tag observasi. Yang pertama bersifat objektif, sesuai apa yang kita amati. Yang kedua, fakta yang dilengkapi dengan gambar, grafik, tabel, atau bagan. Yang ketiga, cirinya ditulis secara lengkap. Nah, bagaimana dengan fenomena-fenomena yang bisa diamati, atau apa saja fenomena yang bisa diamati? Fenomena alam bisa dijadikan laporan hasil observasi, fenomena budaya, dan kondisi tertentu. Fenomena alam contohnya hewan, tumbuhan, keadaan. Peristiwa budaya tentang bahasa, tentang seni, tentang adat istiadat. Kemudian kondisi tertentu, misalkan kondisi transportasi, kondisi hukum, dan kondisi pendidikan. Nah, mari kita simak kaidah kebahasaan tag hasil observasi. Biasanya di hasil observasi itu menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek. Contohnya, musik tradisional, budaya modern, penduduk, gempa bumi. Ciri lain, banyak menggunakan kata kerja material atau menunjukkan tindakan. Contohnya, suatu benda, binatang, manusia, peristiwa yang nyata dan terlihat. Ciri berikutnya juga menggunakan kopula. Apa itu kopula?
Kopula itu adalah kata penghubung yang menjelaskan tentang sebuah pengertian atau konsep-konsep. Kopulanya yang biasa digunakan adalah merupakan, yaitu ciri atau kaidah teks laporan observasi yang lainnya menggunakan kata untuk pengelompokan. Kata untuk pengelompokan, contohnya dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri, atas. Ciri lain menggunakan kata menggambarkan suatu benda. Contohnya, memiliki, bergantung, berubah, tercemar, tergolong. Dan ciri lain dari kaidah kebahasaan teks observasi biasanya menggunakan kata teknis atau peristilahan. Peristilahan ini biasanya tergantung bidang apa yang diteliti atau yang diamati. Jelas ini akan berbeda-beda kata-kata teknisnya. Setelah kita memahami kaidah kebahasaan hasil observasi, mari kita simak tentang langkah-langkah menjelaskan laporan hasil observasi atau langkah-langkah menjelaskan laporan hasil observasi ini lebih dikenal dengan bagaimana cara meringkas teks observasi. Langkah yang pertama, tentunya harus dibaca dulu teksnya. Ini dibaca dengan mencermati gagasan-gagasan umum. Langkah yang kedua, membaca gagasan umum teks. Ini gagasan umumnya biasanya ditemukan di awal paragraf atau biasanya juga ditemukan di akhir sebuah paragraf. Langkah yang ketiga, setelah kita menemukan gagasan umum di awal atau di akhir atau bahkan ditemukan di keseluruhan kalimat, misalkan dengan menentukan kata-kata kunci, kita memadukan gagasan-gagasan umum sehingga menjadi sebuah teks yang ringkas. Bagaimana bisa dipahami? Semoga bisa dipahami. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, kalau dilihat dari sifat-sifat laporan impersonal, sifat impersonal itu apa? Yaitu impersonal itu tidak beraku, tidak bersaya, tidak mengatakan aku atau tidak mengatakan saya dalam sebuah laporannya, tapi aku atau saya diganti dengan penulis, diganti dengan pengamat. Sifat yang berikutnya, objektif. Objektif itu apa adanya, berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Dan sifat yang lainnya, bahasanya lugas. Bahasa lugas itu adalah bahasa yang langsung menuju kepada penjelasan, jadi tidak panjang. Atau itu lugas itu apa adanya. Sifat laporan yang lainnya bersifat sistematis. Sistematis itu tersusun, terurut, dan juga logis. Nah, itu sifat-sifat laporan. Bagaimana, masih penasaran dengan laporan hasil observasi? Yuk kita simak lagi langkah-langkah menulis laporan observasi. Nah, supaya lebih pintar, adik-adik, mari kita simak langkah-langkah laporan hasil observasi yang pertama. Tentunya, yang pertama kita harus menentukan dulu tema. Temanya apa? Langkah yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta. Tentu ini berdasarkan penelitian, berdasarkan pengamatan atau hasil dari sebuah eksperimen. Dan yang ketiga, langkahnya mendaftar topik-topik penting. Topik-topik yang penting apa? Kemudian kita pilah, tentukan. Yang keempat, menyusun kerangka laporan. Disusun ini kerangka laporannya secara sistematis supaya kita nanti
lebih mudah untuk menyusun sebuah laporan hasil observasi. Langkah yang kelima, mengembangkan kerangka laporan secara utuh dan lengkap. Kemudian utuh, lengkap, dan sistematis. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Terinspirasi untuk membuat sebuah laporan hasil observasi? Semoga bisa membuat laporan hasil observasi. Nah, lanjut supaya lebih pintar ke syarat-syarat evaluasi, atau evaluasi itu sebuah penilaian. Tentunya di penilaian ini, kalau menilai berarti dari kelebihannya dan juga kekurangan, atau istilah lainnya ini bisa dikatakan sebuah interpretasi atau menafsirkan. Nah, simak di sini ada syarat evaluasi yang baik. Evaluasi yang baik itu yaitu bersifat sederhana. Evaluasi yang baik sederhana itu yang bagaimana? Yaitu tidak membingungkan, kemudian langsung pada inti permasalahan atau to the point. Syarat yang kedua, harus jelas. Jelas, kalimatnya efektif, tidak berbelit-belit, tidak terlalu panjang, kemudian pilihan-pilihan katanya atau diksi-diksinya itu tepat untuk menyatakan suatu maksud. Syarat yang berikutnya yaitu lengkap. Lengkap di sini maksudnya harus disertai dengan alasan-alasan dan juga didukung berdasarkan fakta-fakta. Fakta-fakta itu bisa tadi digambarkan dengan sebuah grafik, dengan tabel, ataupun yang lainnya, atau foto, atau yang lainnya. Nah, itu syarat evaluasi. Berikutnya juga bersifat santun. Santun ini berarti kita harus bisa memilih kata-kata dan juga bersikap rendah hati. Bagaimana? Paham? Ada pertanyaan? Nah, kita juga akan mempelajari fungsi teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi itu apa? Fungsinya. Fungsi dari sebuah laporan observasi tentunya yang pertama memberitahu atau menjelaskan tentang sebuah tanggung jawab atau tentang suatu kegiatan atau tentang sebuah tugas. Itu fungsi. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat pendokumentasian sesuatu objek atau pengamatan. Jadi ini tidak hanya dilaporkan, tetapi didokumentasikan. Bisa dalam bentuk tertulis di media massa ataupun juga di media elektronik. Nah, alhamdulillah pembelajaran dan pertemuan pada saat ini kita selesai. Semoga kalian paham dan semoga kalian mengerti dan semoga selalu semangat untuk menonton video-video pembelajaran. Sekian dari saya. Like, comment, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.